Halo guys, perkenalkan kami dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik Industri dari kelompok 1. Saya Afni Soja dan rekan saya ada Mas Farhan, dan di sebelah kiri saya ada Mas Raffi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan berkunjung kunjungan industri dan penjelasan teknik industri yang berbasis data, fakta, dan cara kerja dari bahan baku sampai finishing. Nah, selanjutnya ada tim kami langsung menuju ke perusahaan yang berada di perumahan sekarang Bumi Makmur, lebih tepatnya PT Metal Plus Industri. Kalian mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut. Baik, di sini kami sudah di PT Metal Plus Industri bersama Bapak Fahmi sebagai pemilik PT tersebut. Sini kami akan mewawancarai Bapak Fahmi. Pak, perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa sih? Terima kasih. Kita bergerak di bidang manufaktur support industri, pembuatan cetakan-cetakan, pembuatan cetakan seperti cetakan plastik, cetakan body. Nah, kita adalah yang membuat cetakan-cetakan. Dan selain itu juga kita juga buat alat bantu atau chip. Jadi kita adalah manufaktur pembuatan dari logam untuk pembuatan plastik, besi, logam, dan lain-lain. Bapak ini si produksi perusahaan Bapak ini itu pasarannya kemana Pak? Apakah boleh kita minta penjelasan sedikit nggak soal pemasarannya? Oke. Di perusahaan itu ada namanya workshop. Nah, workshop itu salah satunya si pembuat cetakan. Kebetulan saya bawa contoh produk dari kita ya, seperti ini. Ini kan bahannya, produknya adalah plastik. Produknya kan plastik. Nah, plastik ini bisa membuat seperti ini, cetakannya adalah logam. Nah, saya lah yang buat cetakan-cetakan tersebut sebelum menjadi plastik ini. Plastik ini yang diterima masyarakat. Nah, cara buat ini seperti apa sih? Nah, cetakannya adalah kita ini. Jadi nggak mungkin semata-mata buat seperti ini buatnya kayak apa ya gitu. Nah, cetakannya itu adalah cetakan dari besi. Modelnya seperti ini. Nah, kalau customer kita ya contohnya mungkin kalau saya sebut di sini intinya yang depannya W itu ada customer kita. Jadi W dia pesaingnya yang harus diboikot itu ada customer utama kita. Namanya kalau saya menyebutnya ada hal-hal yang tidak boleh ya, ini kan sakral sebenarnya. Bisa jadi masih Ya. rahasia. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan berikutnya, gimana sih Pak proses pengerjaannya dari bahan baku sampai finishing itu seperti apa? Bisa kasih ajaran sedikit nggak? Jadi kita membuat itu tergantung desain atau kesepakatan dari customer ada. Misal customer minta barangnya harus mengkilap ya, nanti plastiknya harus warnanya pokoknya harus bagus, kualitas saya mau seperti ini. Nah, itu kita
tulis, kita apa namanya, kita catat, kalau kita berikan apa namanya ini loh, harga-harga yang kamu apa namanya minta, maksudnya itu kamu minta mengkilap seperti ini, nah bahannya ya dari luar seperti ini, jadi saya tunjukkan. Dia minta misal bahan plastik mengkilap, saya harus beli dari luar bahan plastik, nanti saya olah di sini, saya tunjukin ke dia, oh harganya segini. Artinya ketika mereka sudah sepakat, artinya saya memberikan penawaran ke dia bahwa yang kamu minta harga dari saya seperti ini. Dia setuju, proses sampai akhirnya masuklah ke bagian workshop. Jadi udah sepakat tuh antara saya dan customer, bahannya udah saya beli, lalu kita olah di sini ada proses namanya, pertama ada mesin plate. Plate itu membuat bahan semuanya itu diolah dari mentah ke semi. Kita lihat dulu, habis itu jika udah dilihat kita pakai proses milling, hanya dipegang. Kita itu satu milling, setelah proses milling selesai, nanti ada proses treatment. Jadi program kita itu dipanaskan sampai kekerasan tertentu. Jadi besinya itu awalnya dilunak, ini dikeraskan. Nah dikeraskannya bukan di sini tapi di luar. Jadi ada proses lagi namanya di treat. Besinya itu di treat untuk agar lebih kuat lagi. Setelah dari treat itu selesai, nanti ada balik lagi proses milling lagi. Nah di proses milling ada proses lid lagi tapi lid yang finishing. Jadi ada yang lid yang kasaran, yang ibaratnya yang semi, dan lid yang finishing. Nah setelah semuanya jadi kita rakit jadi satu, lalu jadilah seperti itu. Nah datakan ini nanti kita langsung uji ke customer kita, apakah sudah sesuai jadi seperti ini. Jadi dari pentelan privat 1, 2, 3 disatuin ya, bahasanya kayak jemuran gitu, panjang kita baus, panjang kita buat sampai jadi seperti rangkaian satu set. Kira seperti itu. Ya kita tidak bisa menjelaskan secara gambar karena memang sangat rahasia, itu juga cetakannya tidak boleh dipublikasikan secara itu. Cuma nanti saya bisa kasih jawaban sedikit seperti apa. Mungkin ini kita boleh izin ke proses. Oh nggak apa-apa, silakan. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Di usia Bapak sekarang ini bukan masih tergolong muda ya. Nah, boleh nggak kita minta saran dan motivasi dari Bapak untuk kita yang masih ini juga? Motivasi untuk apa ini? Untuk kita Menjadi entrepreneur. Iya, entrepreneur, untuk jadi pengusaha, untuk dan sebagainya Pak. intinya biar kita maju lah ya. Iya, untuk maju maksudnya. Kalau motivasi sih apa ya? Terus terang kalau saya pribadi sendiri ingin beda dari yang lain, dalam artian kita sama-sama dilahirkan dengan yang sama, dengan prosedur yang sama. Cuman kenapa ada orang-orang yang bisa sukses itu? Nah saya pergerak hati saya, keinginan saya bahwa apa namanya itu semua itu bisa kita lakukan. Jadi motivasi saya di sini pertama memang basicnya itu ingin jadi yang terbaik. Kenapa itu? Yang kedua, setelah itu saya ingin juga mengembangkan perusahaan-perusahaan di luar sana apa sih? Jadi saya belajar lebih banyak lagi kontak di perusahaan di sana seperti apa, sampai akhirnya terakhir di sini. Ini motivasi besar saya keluarga dan untuk teman-teman anak muda ya jangan punya orang gali terus apapun yang kalian inginkan step
yang pernah kendor dalam artian teman-teman kalian misalnya masih lea-lea dan kalian jangan terbawa, tetap tahu fokus yang kalian mau. Insya Allah jika memang kalian niat semua, mungkin ya kalau nanti kalian bisa sama seperti saya, bisa berada di umur 27 tahun kita sudah punya perusahaan itu. Kalau tantangannya Pak, selama ini Tantangan pertama ya terus terang modal itu adalah yang sangat krusial membangun perusahaan. Ya, kita diterjunkan di keluarga yang tidak punya basic miliarder itu seperti itu. Cuman ya tidak menyangka juga bisa membangun seperti ini. Ya terus terang bahwa kendala pertama adalah modal, terus kemudian setelah modal adalah pasar. Cuma kita punya modal tapi tidak punya pasar. Sama aja kita jualan jualan nasi gitu ya. Tapi kita nggak bisa menjualnya kan sama aja gitu. Padahal alat kita lengkap, nasi kita jadi kalau kita lengkap, tapi kita nggak bisa jual nasi. Itu juga pasar juga salah satu kendala yang kita bersaing di sana. Kemudian soal kualitas dan harga. Nah, kita menjamin sama customer kita bahwa kualitas dan harga kita bisa diatur dalam perusahaan yang sudah besar di sana. Kendala utama modal dan pemasaran. Terima kasih Pak untuk penjelasan dan motivasinya. Mungkin tapi juga Pak untuk dikasih kesempatan kita melihat proses produksinya, terus diberikan kita juga motivasi buat kita. Cukup. Udah mulai. Nah, sudah kita simak video tadi dalam pembuatan part dari bahan baku menjadi bahan jadi di PT Metal Plus Industri. Perkembangan industri berkaitan erat dengan media sosial dalam mendapatkan informasi yang signifikan bagi penggunanya. Nah, tidak hanya pada perorangan, namun juga terletak pada instansi, perusahaan, atau bahkan lembaga. Nah, penggunaan media sosial juga dimanfaatkan oleh industri media massa. Saat ini tidak sedikit media massa yang menggunakan media sosial untuk mengupdate informasi yang telah naik di media massa tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik pembaca dan penonton, dan berakhir hingga mengunjungi website hingga berpengaruh pada traffic media massa tersebut. Melalui media sosial, informasi dikemas menarik mungkin menggunakan foto dan video. Sekian dari kami.